Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bisa bertatap maya lagi. Dan pastinya hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah psikolinguistik. Dan hari ini subbab tentang hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Ada nggak sih hubungannya antara berbahasa, berpikir, dan berbudaya? Oke, langsung saja kita akan ngebahas tentang hal ini. Jadi berbahasa, berpikir, dan berbudaya ini adalah satu hal yang perlu dipahami lebih lanjut ya. Sebelumnya teman-teman juga pasti udah tahu tentang apa itu berbahasa ya. Jadi berbahasa itu adalah lambang bunyi yang merupakan alat interaksi atau alat komunikasi di dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya orang berbahasa itu adalah berkomunikasi, seperti itu. Dan di sini nanti saya akan menjelaskan tentang encoder dan encoder. Kita tahu bahwasanya berbahasa itu dalam arti hal kan berkomunikasi antara seperti apakah, yaitu dimulai dari membuat encoding atau encoder dan dilanjutkan dengan proses dekode. Maksudnya di sini encoding adalah proses pemilihan alat, kalau decoding adalah proses pemahaman. Maksudnya di sini bagaimana encoding itu adalah proses di mana pemahaman semantik, habis itu semantik itu dipahamkan lagi menjadi gramatikal, habis itu gramatikal dikeluarkan menjadi fonologi. Nah, itu maksudnya encoding. Sedangkan decoding adalah menerima bagaimana suatu hal atau bunyi itu bisa diterima, misalnya fonologi, bunyi itu diterima melalui fonologi, habis fonologi gramatikal, habis itu dilanjutkan dengan semantik maknanya. Nah, seperti itu. Tentang berbahasa, berpikir, dan berbudaya itu ternyata banyak pakar yang berpendapat ya, berspekulasi ya tentang apa itu maksud berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Adakah kaitannya antara ketiga hal ini, ataukah berdiri sendiri-sendiri, ataukah saling berkesinambungan? Nah, di sini saya akan membahas atau akan memberikan pengetahuan kita tentang beberapa teori dari pakar yang membahas tentang hal ini. Yang pertama adalah teori Sapir-Whorf, teori Jean Piaget, teori Vygotsky, teori Noam Chomsky, teori Brunner, dan teori Eric Landberg, dan teori Willem van Humboldt. Nah, yang pertama adalah teori Sapir-Whorf. Dia mengatakan bahwasanya bahasa dan pikiran itu adalah dua hal yang saling berdiri sendiri. Jadi nggak ada nggak saling berkesinambungan, tapi berdiri sendiri-sendiri. Nah, maksudnya di sini bahasa bukan alat untuk menyuarakan ide, tapi bahasa adalah satu hal yang membentuk ide dan merupakan program kegiatan mental seseorang. Artinya, tata bahasa yang menentukan jalan pikiran seseorang. Jadi, bahasa dan pikiran itu berdiri sendiri-sendiri, bukan saling berkesinambungan. Sedangkan Jean Piaget mengatakan bahwasanya pikiranlah yang membentuk bahasa. Pikiranlah yang membentuk bahasa, dan tanpa pikiran tidak akan berbahasa. Jadi orang berbahasa itu tergantung pikirannya, itu menurut Jean Piaget. Dan dia mengemukakan tentang pertumbuhan kognisi, yaitu pertumbuhan berbahasa dimulai dari tindakan-tindakan, dari perilakunya, dan kemudian melalui bahasa. Nah, seperti itu. Dan kegiatan pikiran adalah aksi bahwasanya orang itu berbahasa. Maksudnya berpikir adalah berbahasa. Simbolnya seperti itu. Sedangkan teori Vygotsky, dia mengatakan bahwasanya berbahasa dan berpikir itu terpisah, sama halnya dengan teori Sapir-Whorf, bahwasanya sendiri-sendiri, berbahasa dan berpikir itu terpisah, atau berbahasa dan berpikir itu sendiri-sendiri. Maksudnya seperti apa? Maksudnya berbahasa adalah pikiran yang berkembang. Jadi bahasa itu adalah berbahasa dan berpikiran itu seperti halnya dengan proses gerak, yang mana pikiran ke kata bahasa dan sebaliknya kata bahasa ke pikiran. Jadi sendiri-sendiri, tidak ada kaitannya, tapi membentuk ya. Jadi proses gerak antara bahasa dan juga pikiran.
Selanjutnya kita mengenal adalah Noam Chomsky. Nah, di sini Noam Chomsky itu adalah dia mengatakan bahwasanya hubungan bahasa dan pemikiran itu adalah satu kesatuan yang saling berkesinambungan, satu kesatuan yang saling menyatu dan saling berkaitan. Nah, di sini dia mengatakan bahwasanya menurut Noam Chomsky ini dia mencetuskan teori klasik. Seperti apa sih teori klasik atau kita sebut dengan hipotesa nurani? Nah, teori klasik adalah maksudnya berbahasa adalah membukakan perspektif yang baik dalam mengkaji proses mental atau pemikiran. Maksudnya bahasa itu adalah membukakan pikiran. Bahasa itu adalah membukakan bagaimana orang itu bisa open mind. Nah, itu maksudnya daripada Noam Chomsky ini. Bahasa yang ada di dunia ini adalah sama, hanya strukturnya yang berbeda. Jadi semua bahasa di dunia ini sama, hanya saja strukturnya yang berbeda. Tapi emang seperti itu ya kita lihatnya. Dan di sini hipotesa nurani itu struktur bahasa dalam adalah nurani dan rumus-rumusnya berbahasa itu adalah dibawa sejak lahir. Jadi orang berbahasa itu sebenarnya dibawa sejak lahir. Anak kecil pun bisa berbahasa, tapi bahasanya beda. Nangis itu artinya dia pengen menyusu, atau nangis itu karena dia lapar. Nah, itu maksudnya anak kecil ya. Teori Brenner mengatakan bahwasanya bahasa dan pemikiran itu berkembang dari sumber yang sama. Jadi ternyata bahasa dan pemikiran dan pikiran itu berkembang dari sumber yang sama. Seperti apa itu? Nah, bahasa dan pikiran adalah alat untuk berlakunya aksi. Maksudnya, kecakapan analisis manusia akan berkembang apabila orang itu mempunyai kecakapan komunikasi yang baik. Jadi bahasa itu pikiran orang itu apabila pikiran berkembang, apabila kognitif orang berkembang, maka bahasanya akan bagus gitu. Selanjutnya ada teori Eric Lambert. Ya, dia mengatakan bahwasanya manusia berbahasa itu didasari oleh upaya kognitif, bukan bahasa yang luas. Seperti halnya teori Brunner tadi ya. Nah, kalau ini teori Eric Lambert ini bahwasanya bahasa itu tergantung dari kognitifnya anak atau kognitifnya seorang. Apabila semakin tinggi kognitif orang itu, maka bahasanya akan semakin tinggi juga gitu ya. Jadi perkembangan bahasa itu dilihat dari kognitif yang dia miliki, bukan dari biologis. Nah, jadi kan kadang orang berkata, oh anaknya Sultan pasti pintar, anaknya Sultan pasti bahasanya bagus. Belum tentu, dia mengatakan seperti belum tentu. Tapi perkembangan bahasa dilihat dari kognitif dia. Nah, sedangkan yang terakhir adalah teori Will van Humboldt. Nah, dia mengatakan bahwasanya segala hal ya, pemikiran manusia itu tergantung pada bahasa. Jadi manusia berpikir itu ketergantungan pada bahasa. Maksudnya perkembangan bahasa itu dilihat dari bunyi dan pikiran. Jadi bahasa merupakan bentuk luar, pikiran merupakan bentuk dalam. Jadi bentuk luar itu yang kita dengar. Nah, sedangkan bentuk dalamnya itu adalah yang berada di dalam otak. Maksudnya gimana? Jadi yang menentukan cara berpikir seorang atau cara berkomunikasi seseorang itu adalah bahasa. Jadi semakin tinggi bahasanya orang, semakin tinggi bahasanya orang, itu berarti semakin tinggi juga cara berpikir orang tersebut. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang hubungan antara bahasa, berpikir, dan berbudaya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan pastinya bermanfaat buat kita semuanya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.